Tip konsisten latihan di rumah biliar biar nggak malu. Wah, pertanyaan bagus. Itu mental block namanya ya. Pertama, kalian bayangin ya. Kalian bayangin, sama kayak kalian ngelihat orang, kalian kan nggak peduli kan. Nah, begitulah juga di rumah biliar. Justru harus malu untuk membongkar seolah-olah di otak kita ini ada suatu cangkang yang keras ya. Nah, itu harus didobrak untuk dari percobaan pertama. Saya analogikan begini ya. Lingkaran di dalam bola ini, kalian anggap adalah pikiran kalian sendiri yang bisa kalian kendalikan ya. Kecil ya. Oke, ukuran meja di luar ini, kalian bayangin, inilah sesuatu hal yang seharusnya yang nggak usah kalian kontrol, karena kalau dipikirin, semua ini akan menyempit ke sini ya, menyempit ke lingkaran ini. Tapi kalau kalian fokus ke pengembangan diri, kayak misalkan yang penting mulai, malu adalah bagian proses, terus orang nggak peduli sama kita, itu kan afirmasi positif kan. Maka lingkaran ini akan membesar guys. Lingkaran ini akan membesar. Maka fokus kita itu bukan lagi di lingkaran luar ini. Fokus kita itu sudah di sini. Kalian lihat di layar ya. Tulisan itu kan saya kira ini biliar. Ternyata self development ya. Yang dilihat orang apa? Olahraga fisik, hiburan semata, kemudian pelarian instan, bahkan keperjudian kan. Oke. Ternyata yang sebenarnya terjadi itu apa? Regulasi emosi, sistem pengambilan keputusan, manajemen fokus, pertarungan ego, dan rasa malu. Ini menjawab pertanyaan teman-teman gimana biar nggak malu nih. Semakin mempelajari biliar ini, makin saya ngelihat ini bukan sekedar bola masuk ya sebenarnya. Nih, ada jebakan dopamin kayak misalkan judi itu menaikkan mental tanding ya. Ini terjadi ada namanya delay reward. Akhirnya judi itu melatih otak terbiasa lompat ke hasil instan dan merusak toleransi terhadap proses. Nih, bahaya judi ya, memancing dopamin antisipatif. Jadi pada saat kita judi itu ada dopamin dan adrenalin dan disalahartikan sebagai keberanian. Berani bertaruh itu bukan berarti berani menghadapi kegagalan ya. Jadi berani bertaruh nih, tapi dari sistem emosinya, dari hormonnya, faktanya judi itu poinnya bisa diatur, race-nya bisa diatur, jumlah duitnya bisa diatur, lawannya bisa diatur ya. Nah, inilah penyakit kalian bersumbernya dari sini ya. Kalian sering nonton tutorial, motivator. Ini otak akan merasakan sensasi bahwa gua udah paham nih. Karena kan otak kan nggak bisa membedakan jelas imajinasi dan nyata kan. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering tanyakan yang terlalu ringan ya, padahal tutorial sudah banyak. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kalian itu ada di posisi ini nih. Ada namanya ilusi dopamin tanpa fondasi tindakan nyata. Padahal yang benar itu adalah otak ini neuroplastisitas. Artinya setiap kita melakukan sesuatu hal yang baru, ada jaringan-jaringan otak yang terbentuk di otak kita ya. Pas kalian melakukan break pertama nih, kalian kan nggak bisa main kan. Masih latihan kan, tiba-tiba mau ikut turnamen. Itu sama aja kayak mimpi aja ya. Inilah ilusinya. Akhirnya kalian nonton tutorial, ngerasa sudah jago. Ada ilusi nih, berani memulai, berarti semua akan tersusun rapi dan ideal. Padahal realitanya, langkah pertama hanya mengubah angan-angan menjadi realita yang terbuka lebar. Istilahnya ekspektasi itu nggak sama dengan realita.